Salam Bapak Ibu, jumpa kembali dengan Pendeta Yohanes Anjar. Hari ini kita akan bahas mengenai frustasi bagian kedua. Salah satu pemicu frustasi, kalau kemarin kita bahas mengenai ketika orang kehilangan segalanya, orang ditinggalkan orang-orang dikasihinya, dan itu bisa menyebabkan frustasi. Tapi hari ini kita bahas pemicu frustasi selanjutnya itu apa? Bapak Ibu ingat Elia kan? Nabi yang paling hebat, nabi yang luar biasa. Tetapi kenapa sampai dia mengalami frustasi dan rasanya Tuhan cabut nyawaku saja, aku gak ada gunanya untuk hidup. Padahal dia orang yang paling hebat. Bayangkan habis membunuh 450 Nabi Baal, menurunkan api dari langit. Dan Elia ini luar biasanya orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan yang begitu dahsyat sekali. Kematiannya itu gak ada mati, gak ada kematian, tapi diangkat oleh Tuhan seperti Henokh. Dan yang dahsyat lagi Bapak Ibu, dia berdoa dan doanya selalu dijawab Tuhan, dan itu yang luar biasa. Tapi kok orang yang sudah disertai Tuhan, orang yang sudah mengalami Tuhan, pengalaman begitu hebat, kenapa dia mengalami frustasi? Karena hanya satu perkataan dari seorang perempuan, seorang ratu yang ada di Israel. Nah, perkataannya, ancamannya, pokoknya mau bunuh Elia. Nah, ketika mendengar ancaman itu, Elia stres. Pernahkah Bapak Ibu, ketika engkau mendengar perkataan orang, engkau stres, engkau mengalami tekanan, sehingga engkau berkata hidup ini gak ada gunanya lagi. Mungkin, saya selalu direndahkan orang, saya rasanya nggak bagus hidup saya, orang ngecilkan saya, orang meremehkan saya, orang menghina saya, orang menolak saya. Apakah saudara pernah mengalami begitu? Elia pernah mengalami. Tetapi Elia kembali kepada jalurnya Tuhan. Setiap kita pernah mengalami ketika orang mengata-ngatain kita tidak baik, mengata-ngatain kita, merendahkan kita, rasanya ingin balas, tapi dengar dengan baik Bapak Ibu. Pembalasan bukan hak kita, kita serahkan saja kepada Tuhan. Ada waktunya kita bicara, ada waktunya untuk kita untuk diam, ada waktunya kita mencari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita terima, gak langsung respon, ngikuti daging kita balas, tapi serahin saja kepada Bapa kita yang adil. Dan saya percaya frustasi karena perkataan seseorang akan melukai hati kita, tetapi kita harus lepaskan pengampunan. Ketika kita lepaskan pengampunan, Tuhan akan bekerja. Izinkan Tuhan bekerja. Jangan simpan sampah kepahitan dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan dan saudara akan hilang frustasi itu. Walaupun tahap demi tahap dan tidak langsung nyaman. Emang ke Tuhan jalannya tidak selalu rata. Langit tidak selalu biru, tapi saya percaya Elia orang yang luar biasa mengalami hal yang sama. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Ingat Bapak Ibu, cari Tuhan maka kita akan hidup. Cari kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Selagi ada kesempatan, ayo bersama-sama dengan saya mencari Tuhan yang hidup. Doa saya kepada Bapak Ibu, dimanapun kau saja berada, yang mengalami seperti Elia, doa saya, dengar dengan baik, dengar dengan baik. Engkau akan dikuatkan, engkau akan dicerahkan hatimu. Elia manusia biasa seperti kita. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkati. Hari ini yang sama, hatimu harus penuh pengampunan. Perkataan siapapun yang membuat engkau frustasi, hari ini lepaskan, sebut namanya di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika sebut namanya di hadirat Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini, bersyukur. Biar kami belajar seperti Elia, kadangkala kami sakit, frustasi karena perkataan penghakiman orang. Mulut mereka seperti pisau yang tajam Tuhan. Pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, hadirat Tuhan menyadarkan kami bahwa kami tidak hidup dari perkataan orang, tapi kami hidup dari perkataan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan banyak hal yang kami belajar. Biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada umat-Mu. Hamba berdoa dimanapun saja berada mereka yang mengalami
frustasi, stres, depresi karena perkataan orang. Bila hari ini perkataan Tuhan di dalam nama Yesus bangkit, kuat, semangat di dalam dirimu. Terima kasih, berkati kami. Darah Yesus membungkus kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima berkat. Amin. Shalom Bapak Ibu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.